Hello, good morning students. Apa kabar hari ini nak? Ya, saya sangat berharap semua anak-anak saya yang sedang belajar online atau belajar di rumah tetap bersemangat untuk belajar mengikuti setiap pembelajaran pada hari ini. Oke, untuk pelajaran kita hari ini silakan kamu simak video pembelajaran berikut. Simak dengan baik, pelajari dengan baik, sehingga apa yang kita pelajari hari ini kamu dapat memahaminya dan mengerti dengan baik dan benar. Baik, nah sekarang langsung saja buka bukumu halaman 4. Produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa. Kita tentu tahu bahwa Indonesia itu memiliki hutan tropis yang banyak menyimpan kekayaan alam berupa kayu yang melimpah. Dan kayu-kayu yang dihasilkan pun banyak macamnya. Di antaranya seperti kayu jati, mahoni, pinus, sawo, nangka, dan sebagainya. Nah, selain kayu, terdapat juga banyak rotan, terutama di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Papua. Bambu juga dan juga tempurung kelapa juga dapat ditemukan hampir di setiap daerah di Indonesia. Benar ya? Jadi bahan-bahan tersebut memiliki kelebihan dan keunggulan masing-masing. Oleh karena itu, ketika bahan-bahan tersebut dimanfaatkan untuk membuat kerajinan, produk kerajinan yang dihasilkan akan berbeda-beda. Misalnya seperti apa nak? Ya, kerajinan atau produk kerajinan yang terbuat dari kayu, bambu, rotan, tempurung kelapa pada dasarnya dapat diolah menjadi dua jenis, yaitu kerajinan tersebut ada yang bersifat hias dan juga fungsional. Ya, misalnya barang-barang kerajinan yang bersifat fungsional diantaranya adalah peralatan rumah tangga, perlengkapan makan, dan minuman. Sedangkan kerajinan yang bersifat hias diantaranya seperti interior, hiasan interior dan eksterior, ya, seperti topeng, miniatur perahu, dan hiasan air terjun. Nah, oke. Untuk saat ini kita akan coba lihat mempelajari bahan-bahan tersebut. Yang pertama adalah kayu. Ya, kerajinan yang terbuat dari kayu adalah berupa produk yang sudah lama ditekuni masyarakat Indonesia. Dan ini menjadi salah satu kekayaan seni kriya yang dikenal hingga ke mancanegara. Iya, terdapat proses mengenal dan melestarikan motif sebuah karya budaya bangsa melalui kreativitas dalam memproduksi kerajinan. Misalnya seperti ini nak. Ini adalah kerajinan yang terbuat dari kayu. Itu hiasan topeng dari kayu jati, lalu miniatur perahu yang diproduksi dari bahan kayu. Yang berikutnya adalah ranting kayu. Ranting kayu. Ranting kayu itu merupakan bagian pohon kayu yang bercabang dari ukuran kecil hingga besar. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah karya atau kerajinan dari ranting kayu. Ini adalah bingkai cermin, dan ini sungguh estetis dan eksotik ya, bagus sekali. Ini terbuat dari bahan ranting kayu, dibuat menjadi meja dan kursi sedemikian rupa. Ya, teknik yang digunakan dalam proses pembuatan kerajinan dari ranting kayu adalah konstruksi. Teknik konstruksi merupakan teknik membuat sebuah produk kerajinan dengan cara menggabungkan satu bahan dengan bahan lainnya. Baik, yang berikutnya kita lihat yang ketiga adalah bambu. Ya,
Bambu merupakan tanaman yang dapat tumbuh subur di wilayah tropis seperti Indonesia. Di Indonesia ada banyak sekali bambu ya tumbuh di setiap wilayah di Indonesia. Itu menunjukkan bahwa bambu tidak akan pernah habis-habisnya. Dan bambu merupakan salah satu contoh bahan yang dapat digunakan diolah menjadi kerajinan yang berbagai fungsi, baik dalam fungsi fungsional atau yang sifatnya terapan maupun sebagai hiasan atau estetis. Baik, bambu banyak diproduksi untuk memenuhi apa? Kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti wadah nasi, kursi, meja, ranjang, dan kursi goyang. Selain itu, juga digunakan sebagai bahan dasar pembuatan alat musik. Seperti apa nak? Angklung, terus rumah panggung. Berikut ini adalah aneka kerajinan dari bahan bambu. Ini bonggol bambu yang dimanfaatkan menjadi sebuah kerajinan bingkai. Lalu ini sebuah hiasan lampu. Dan ini kursi dan alas meja. Dan yang ini melalui kreativitas yang tinggi, bambu dapat diproduksi menjadi sebuah tas yang menarik dan kuat. Itu mengenai bambu. Bahan lainnya adalah rotan. Rotan tentunya tidak asing buat anak-anak ya. Dan rotan ini merupakan jenis tanaman pinang-pinangan yang hidup, memanjat atau merambat dan dapat tumbuh baik di alam tropis ya, termasuk Indonesia. Kenapa? Indonesia merupakan salah satu negara yang menghasilkan rotan yang terbesar di dunia. Baik, bagian dari tanaman rotan yang paling banyak dimanfaatkan untuk membuat kerajinan adalah batangnya, terutama batang yang sudah tua. Batang rotan yang sudah tua umumnya dimanfaatkan untuk bahan baku, kerajinan fungsional dan hias. Ya, seperti berbagai jenis anyaman seperti lampit, tas, dan keranjang. Nah, ini merupakan contoh kerajinan dari bahan rotan. Yaitu kursi yang terbuat dari bahan rotan memiliki kesan ringan, unik, dan dinamis. Selanjutnya, sebuah tas yang diproduksi dari anyaman rotan yang dikerjakan secara detail menjadikan harganya sangat mahal. Baik, yang selanjutnya adalah tempurung kelapa. Ya, ini apalagi ya? Tempurung di seluruh wilayah Indonesia ada tumbuh kelapa. Jadi tempurung sampai kapanpun tidak akan pernah habis-habisnya. Dan ternyata anak-anak tempurung dari kelapa tersebut dapat dimanfaatkan menjadi satu kerajinan yang unik, menarik, dan juga tahan lama. Selain berguna dalam kehidupan sehari-hari, tempurung kelapa dimanfaatkan sebagai gayung dan bahan bakar untuk memasak. Ya, adapun tempurung kelapa berpotensi menjadi aneka jenis kerajinan tangan. Ya, yang bernilai seni seperti lampu, tempat lilin, cermin, dan aksesori. Ya, kalau kita perhatikan ini merupakan contoh ya, contoh kecil kerajinan dari tempurung kelapa. Ya, ini secara kasat mata kita tidak tahu ini kalau ini terbuat dari tempurung kelapa. Tapi sangat bagus ini ya, pada lampu hias. Dan ini tempurung kelapa yang telah dikerok, dihaluskan dan dibersihkan dapat dijadikan sebuah peralatan minum yang unik dan melihat
terlihat alami. Oke, itu nak dari bahan-bahan alam yang dapat digunakan sebagai bahan kerajinan yang dapat kita buat untuk keperluan sehari-hari yang memiliki fungsi-fungsi terapan ataupun hiasan. Baik, yang kedua adalah karakteristik bahan, alat teknik, dan proses pembuatan produk kerajinan yang memiliki fungsi hias. Ya, ini kita akan fokus pada fungsi hias. Jadi untuk dipajang. Yang pertama adalah kita lihat dari kayu. Kayu ini digunakan dalam proses pembuatan karya kerajinan, merupakan kayu yang sudah tidak terpakai. Ya, kayu yang digunakan biasanya bahan furnitur dapat dimanfaatkan untuk membuat kerajinan yang bentuk dan ukurannya lebih kecil. Ya, kayu muda itu dimanfaatkan untuk membuat kerajinan adalah jenis kayu sengon atau randu, nangka, kembang, dan jati. Ya, sebelum dimanfaatkan untuk kerajinan, maka biasanya kayu dipilih yang kering terlebih dahulu. Nah, setiap kayu itu memiliki permukaan, tekstur, motif, dan warna yang bervariasi. Nah, untuk mengolah kayu menjadi batang kerajinan, biasanya teknik yang digunakan adalah memahat atau disebut dengan serving. Ya, teknik serving itu adalah teknik pembuatan kerajinan yang dilakukan melalui proses pengambilan bagian dari bahan yang tidak diperlukan pada material yang dipahat, dan bagian-bagian yang sudah dikurangi tidak dapat ditambah atau dikembalikan lagi. Nah, makanya oleh karena itu dalam memahat diperlukan desain bentuk yang telah dirancang sebelumnya. Jadi tidak diraba-raba ya, merada-rada, tapi kita siapkan dulu desainnya. Baik, alat yang digunakan dalam membuat ukiran dibedakan menjadi dua macam. Alat yang pertama adalah pahat dan gergaji. Alat yang kedua adalah alat bantu berupa palu, yaitu palu besar dari kayu atau gandin. Lalu yang lain adalah petel atau kapak kecil, lalu palu, amplas, sikat ijuk, kuas, pensil, dan batu asahan. Nah, ini dia alat-alatnya. Oke. Ya, sebelum memulai membuat ukiran, seorang perajin harus menyiapkan bahan utama berupa kayu jati yang berkualitas. Ingat, yang berkualitas. Ya, kayu jati yang berkualitas memiliki serat permukaan yang sejajar dan tidak saling berlawanan. Nah, di samping itu, serat kayu yang baik akan memperindah tampilan akhir dari sebuah ukiran. Nah, persiapkan bahan dan alat dengan sebaiknya agar proses kegiatan mengukir dapat berjalan lancar. Oke, itu tadi membuat karya seni dari bahan kayu. Itu menggunakan bahan kayu, tentu yang terbaik, dan teknik serta alat yang digunakan. Nah, demikian juga bambu nak. Ya, kita sudah belajar sedikit mengenai bambu tadi sebelumnya, dan ini merupakan langkah-langkah untuk mengolah bambu menggunakan model anyaman. Ya, seperti ini. Silakan kamu pelajari nak, baca. Demikian juga dengan rotan ya. Rotan tadi kita juga sudah belajar. Ya, rotan kita pilih yang bagus, warna yang bagus sesuai dengan kebutuhan untuk dijadikan berbagai macam kerajinan. Seperti pada gambar ini nak, ini merupakan rotan yang sudah diolah dan siap untuk digunakan. Jadi dia dipipihkan dulu nak, lalu ini dipipihkan melalui proses-proses tentunya ya. Ya, kamu baca dalam keterangan tadi.
Lalu tempurung kelapa sama halnya dengan bahan lain, ya ada langkah-langkah, ada tahapan-tahapan yang akan dilakukan sebelum membuat kerajinan atau hasil kerajinan. Oke, nah itu saja pembelajaran kita hari ini. Ya, ini contoh tempurung ya. Ya, ini bahan dasarnya dan sudah dibersihkan, dan ini pembuatan kerajinan. Demikian pelajaran kita hari ini. Tetap semangat, selamat belajar, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye bye.